Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Berdiri di tengah kota, SDN Pekuncen, Kecamatan Pangurajo, Kota Pasuruan, memiliki sejarah panjang. Sebelum menjadi tempat belajar bagi siswa sekolah dasar, dulunya sekolah ini menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak Eropa. Bangunannya khas arsitektur Belanda. Lokasinya berada di sisi timur kantor Pemkot Pasuruan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Ziana Fisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogik dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Di belakang saya terdapat sebuah sekolah yang memiliki beberapa bangunan bersejarah yakni sejak zaman Belanda, yaitu Sekolah SD Pekuncen Kota Pasuruan. Untuk tahu info lebih lengkapnya, mari ikut saya. Sempat menjadi sekolah rakyat sebelum menjadi sekolah dasar seperti saat ini. Pendidikan dasar bagi anak Belanda dan Eropa di Kota Pasuruan sudah dimulai sejak masa Perang Jawa. Sebutan untuk Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Sekolah itu dulunya merupakan sekolah Eropa pertama yang dibangun pada tahun 1829. Pembangunannya bersamaan dengan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ini menunjukkan komunitas orang Eropa yang bermukim di Pasuruan pada waktu itu cukup banyak. Pasuruan dinilai aman untuk tempat pendidikan. Ini tidak terlepas dari gugurnya Untung Suropati beserta keluarga dan pengikutnya oleh tentara Belanda, kata pemerhati sejarah Pasuruan, Ahmad Budiman Suharjono. Pada bangunan lama terdapat tempat pemondokan untuk para gurunya. Diperkirakan lokasi sekolah tersebut berada di wilayah yang diberi istilah Kota Bawah, yaitu area sekitar Pelabuhan Pasuruan atau sebelah utara jalan yang disebut Kerkstad atau Jalan Gereja. Sekarang adalah Jalan DI Panjaitan dan Jalan Anyesmoro. Sempat kekurangan dana untuk pembangunan gedung baru karena kondisi gedung sekolah yang sudah bobrok, maka diperlukan gedung sekolah yang baru. Dengan dekret pemerintah tanggal 15 November tahun 1837 nomor 7 diperoleh anggaran sebesar 3.000 gulden. Dana itu kemudian digunakan untuk membangun gedung sekolah baru di Kota Atas. Istilah Kota Atas dipakai untuk menyebut kawasan Herenstraat atau dulu dikenal masyarakat dengan nama Embong Loji. Namun rupanya dana ini tidak cukup. Kekurangan dana pembangunan ditutupi dengan dana hasil penjualan gedung sekolah yang lama dan pondokan guru yang laku sekitar 400 gulden. Gedung baru ini selesai dibangun tahun 1838. Gedung yang baru hanya digunakan untuk ruang kelas, tidak ada lagi tempat pemondokan bagi guru. Maka, para guru diberi biaya untuk sewa rumah atau pondokan sebesar 30 gulden per bulan. Jumlah muridnya dalam satu kelas bervariasi, sekitar 70-80 anak. Guru-guru dikontrak dengan status sebagai pegawai pemerintah Belanda. Ada beberapa mata pelajaran yang dipelajari saat itu, yakni membaca, menulis, berhitung, bahasa, geografi, sejarah umum, sejarah nasional, pelajaran Alkitab, juga menyanyi. Guru-guru yang pernah mengajar di antaranya Wilkens pada tahun 1829 hingga 1834, Van Aupen pada tahun 1829 hingga 1842, Redgers pada tahun 1834 hingga 1839, dan Van Sus pada tahun 1830 hingga 1840. Ada pula De Bruyn pada tahun 1840 hingga 1843, Van der Kolk pada tahun 1843 hingga Andelat pada tahun 1845. Bangunan SDN Pekuncen tidak berubah sejak awal didirikan, hanya ada rehab pada bangunan yang rusak. Bentuk bangunan sama persis seperti saat dibangun pada 1838. Bagian belakang ruang kelas SD Pekuncen juga masih menggunakan tiang penyangga besi yang masih asli. Pasca kemerdekaan, sekolah ini menjadi sekolah rakyat yang diberi nama SR Erlangga. Lalu pada 1976, Gubernur Jatim saat itu, Sunandar Priyosudarmo, meresmikan sekolah ini sebagai SDN Pekuncen. Saat ini saya sudah berada di dalam SD Pekuncen, di mana dalam SD ini terdapat beberapa bangunan lama peninggalan zaman Belanda. Salah satunya yaitu pada
bangunan kelas 6 di mana di dalamnya terdapat bangku yang lama, yaitu peninggalan dari zaman Belanda. Tidak hanya itu, di dalam sekolah ini juga ada beberapa bangunan baru. Inilah gambaran dari salah satu ruang kelas yang berada di gedung lama atau gedung peninggalan zaman Belanda, di mana bangkunya masih menggunakan bangku sekolah lama. Jendela, pintu, tiang, besi, dan bentuk bangunan masih orisinal, namun hanya dibongkar dan diperbaiki sesuai kebutuhan.